Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, para pendengar di rumah dan di mana saja berada yang saya muliakan. Pertama-tama patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan, kekuatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Selawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, tabi'in, tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya sampai akhirul zaman. Amin ya rabbul alamin. Kemudian saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada kita sekalian yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir di tempat ini guna membahas yang ada hubungan dengan perguruan kita, yaitu perguruan Hidayatul Indra. Pada kesempatan ini kami sebagai pembina dan dari perguruan Hidayatul Indrali ingin mempraktekkan untuk dapat menelusuri secara langsung orang-orang yang telah meninggal dunia. Terbukti bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia tersebut atau orang-orang yang telah mendahului kita masih ada hubungan langsung dengan kita yang orang yang masih hidup atau tidak. Nanti kita akan lihat bersama, kita ikuti bersama dalam penjelasannya. Jadi dalam penjelasan ini kami bagi dalam beberapa topik penjelasan, yaitu yang pertama adalah dasar dan landasan yang kami jadikan sebagai acuan. Adapun landasan dan dasar yang menjadi acuan kita adalah yang pertama, asal kejadian sesuatu berasal dari satu sumber, yaitu dari hembusan dari ruh zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita akan gunakan nanti dalam menelusuri ataupun kita mengadakan komunikasi langsung dengan tujuan kita
seperti menghubungi orang yang telah meninggal dunia, maka yang menjadi sumber yang kita lakukan adalah dengan dasar hembusan ruh yang terselubung kepada kita semua yang dirahasiakan Allah kepada setiap manusia. Yang kedua, antaranya kita telah memahami penjelasan-penjelasan dari video-video yang terdahulu, yaitu yang menyangkut jati diri, yang menyangkut hakikat diri, itu yang menjadi landasan kita berpijak. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa yang dijelaskan dalam video-video yang terdahulu itu, jati diri itu sebagai apa, hakikat diri kita itu sebagai apa, sehingga kita mengetahui rahasia yang ada pada diri kita masing-masing. Maka dengan sendirinya kita pun akan mengenal kepada Allah. Jadi dengan pengenalan kita kepada Allah tersebut, maka kita akan mudah berkomunikasi kepada ruh-ruh yang telah mendahului kita, karena pada dasarnya kejadian-kejadian seperti itu adalah berasal dari satu sumber yang berdasarkan satu sumber itu yang kita gunakan untuk menelusuri sampai kemana, sampai di mana mereka itu berada. Yang berikut, penjelasan tentang nyawa. Penjelasan tentang nyawa itu yaitu nyawa syariatnya adalah nyawa, tarekatnya adalah cahaya, hakikatnya adalah zat Allah, dan ma'rifatnya hanyalah Allah. Jadi ketika kita bermakrifat kepada Allah itu, bahwa ma'rifatnya hanyalah Allah, itu membuktikan bahwa Allah itu merupakan satu sumber dari segala sesuatu. Yang berikut adalah potensi yang dapat kita gunakan. Jadi potensi yang akan kita gunakan untuk menjelajah ke alam-alam tertentu. Antaranya yang kita bisa jelajah itu, yang terpenting adalah alam ruh. Alam ruh itu bervariasi tempatnya. Si A bertempat ke mana, si B bertempat di mana. Itu yang menjadi dasar dan potensi yang dapat kita gunakan pada masing-masing diri manusia. Jadi pada masing-masing diri manusia itu, yaitu terdapat pada indera penglihatan. Indera penglihatan itu bergandengan dengan penglihatan kalbu. Jadi penglihatan kalbu itu adalah penglihatan secara batiniah. Jadi kita dapat melihat secara lahiriah yang punya kesinambungan dengan penglihatan secara batiniah. Demikian juga dengan pendengaran,
kita manusia yang berorientasi kepada Allah itu Maha mendengar, apabila kita telah mengerti tentang cara bermakrifat, maka pendengaran kita itu berkesinambungan dengan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun dapat mendengarkan situasi yang bagaimana keadaan ruh-ruh yang telah meninggal dunia itu. Kalau mereka dalam keadaan siksa, mereka dalam keadaan seperti apa, kita bisa dengar itu dengan cara kita bermakrifat kepada Allah. Begitu juga pada jalur penciuman, ada rasa, ada raba, perabaan. Jadi dalam perabaan itu pun, apabila hadir sosok yang berbentuk gaib, yang sudah berbentuk ruh, kita sudah dapat meraba ataupun merasakan. Itu hal-hal yang perlu kita ketahui dalam menelusuri, dan hal ini tidak mudah. Tidak mudah, tidak semua orang bisa. Jadi kelima indera dalam panca indera ini merupakan alat yang melengkapi manusia sehingga mencapai tingkat kesempurnaan. Jadi tingkat kesempurnaan manusia itu diberikan oleh Allah akal pikiran, diberikan oleh Allah panca indera yang dapat menelusuri, yang dapat berkonek langsung dengan Allah secara ma'rifat, dia bisa. Jadi potensi-potensi yang kita dapat gunakan itu apabila kita bisa berma'rifat kepada satu sumber yang merupakan asal usul daripada kita punya diri sendiri, maka kita bisa menjelajah kemana? Ke yaumil gaib, ke alam lahiriah, semuanya kita bisa. Kemudian kita masuk pada objek sasaran. Objek sasaran itu misalnya siapa yang kita tuju. Yang sudah meninggal itu siapa yang kita tuju. Siapa yang kita jadikan untuk berkomunikasi langsung dengan kita dengan dasar yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya setiap yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali kepada Allah dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi penegasan Allah pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu apabila seseorang yang sudah meninggal dan dia kembali langsung kepada Allah, maka kita akan dapat temui dia langsung sudah dengan hadiratullah ta'ala. Itu yang nanti ditentukan oleh amalan-amalannya ataupun sikap dan tingkah lakunya selama hidup di dunia. Yang kedua, sesuai dengan penjelasan dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra dan Mi'raj, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menemukan ruh-ruh yang sudah meninggal itu berada bersama-sama Nabi Adam di langit yang pertama. Jadi itu yang menjadi sasaran. Misalnya kita dengan menggunakan kendaraan kita dari hembusan ruh
yang dituangkan, yang terselubung pada rahasia diri kita itu untuk menjelajah sampai ke sana, maka sasaran kita itu adalah pertama-tama adalah langit yang pertama yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan kita akan menemui, insya Allah, dengan penelusuran kita itu, kita akan menemui mereka berada di sana. Jadi cukup sekian dulu penjelasan mengenai cara-cara penelusuran itu. Kemudian kita masuk pada praktek langsung. Jadi dalam mempraktekkan itu kita ikutkan dulu 4 orang. Itu menelusuri dulu. Nanti setelah selesai penelusuran, maka ungkapkan. Tidak usah menyebut siapa yang ditemui, tapi yang ditemui itu seperti apa. Mulai penelusuran. Kemudian ditanyakan satu persatu. Artinya ditanam kepada hatinya saja yang dihubungi itu siapa dan keadaannya seperti apa. Nah, jadi Rahman yang dihubungi temanmu tadi itu ya. Nah, teman tadi. Nah, yang pertama Rahman yang akan mengungkap. Nah, itu keadaannya bagaimana? Nah, temanmu sendiri yang akan mengungkapkan dia berada dalam keadaan bagaimana. Nah, kau di mana sekarang? Di antara. Nah, di antara Panas. hawa panas dengan hawa dingin. Allahu Akbar. Jadi kau ini bisa disimpulkan berarti belum terselamatkan. Belum terselamatkan. Makanya apakah kita yang duduk semua ini bisa berdoa kepada Allah yang mengalami kesengsaraan di alam sana? Insya Allah doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita sama-sama doakan sesuai dengan ilmu dan apa yang kita ketahui masing-masing. Nah, sudah. Nah, selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sudah cukup. Berikut Upik. Bagaimana keadaan yang dihubungi Upik? Bagaimana? Allah. Nah, bagaimana? Dia sudah bersenyawa atau bagaimana? Nah, sudah bersenyawa. Orang yang sudah meninggal sudah bersenyawa atau belum? Sudah bersenyawa dia. Dan dia dalam keadaan bagaimana? Dia dalam keadaan senang. Ungkapkan selama di dunia apa yang dia lakukan. Apabila dia dalam kesengsaraan, apa yang dia lakukan selama di dunia. Dan kita berusaha di sini
untuk dapat membantu sesuai dengan kemampuan kita di sini, membantu doa. Sudah ada kau di sini. Sudah. Bagaimana kau? Bagaimana keadaan anu di sana? Bagaimana keadaan? Bagaimana keadaan? Susah ada atau senangnya kau katakan? Bagus. Berarti kau dalam keadaan senang ya, di sana, sejahtera di sana ya. Allah, alhamdulillah. Oke. Cukup. Is. Siapa yang diniatkan untuk dihubungi? Jadi yang kita gunakan itu untuk sebagai kendaraan ke sana itu makam diri, makam kita punya rahasia diri, berhubungan langsung dengan makam Allah, berhubungan langsung dengan rahasia alam semesta, berhubungan langsung dengan rahasia alam semesta, sehingga di alam manapun dia dapat kita hubungi dan dapat berkomunikasi dengan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Boleh. Oke. Sudah ada dia. Bicara kau. Kau ke dalam keadaan bagaimana dia? Allahu Akbar. Bicara. Kau bicara. Bagaimana kau di sana? Bicara. Kau di mana? Bagaimana sekarang di sana? Oh, baik-baik. Oke. Berarti kau baik-baik itu mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau dalam keadaan baik di sana. Oke. Cukup. Pindahkan ke sana. Bagaimana? Keluargamu di sana bagaimana? Dingin. Tidak pernah sholat. Gimana? Tidak pernah sholat. Oh, tidak pernah sholat. Makanya kau susah di sana. Berarti kita di sini tidak boleh bantu. Karena tidak pernah sholat. Kalau pernah sholat berarti kita bisa bantu dengan doa di sini. Setidaknya hanya didinginkan sementara dulu.
Nah, insya Allah nah, insya Allah kita dapat membantu hanya sementara, karena itu ajaran Rasulullah pun kalau kita berdoa kepada Allah dapat membantu secara sementara. Nah, Allahu Akbar. Bagaimana? Ada hembusan? Ada hembusan? Ada. Baru sudah agak lega, sudah ada lega. Iya. Oke. Sudah agak terang. Allahu Akbar. Pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya. Nah, iya. Islam toh, Islam. Iya. Pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat selama di dunia. Iya. Nah, ini rahasia daripada 2 kalimat syahadat itu adalah pernyataan Nabi Muhammad bermusyahadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa isi daripada 2 kalimat syahadat itu adalah pernyataan bahwa mengakui adanya Allah, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di situ munculnya cahaya dari 2 kalimat syahadat itu. Boleh terima? Iya. Pernah sembahyang hari raya? Iya. Oke. Pernah puasa? Iya. Oke. Alhamdulillah. Ada jalan juga, ada celah untuk kita bisa gunakan untuk insya Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya dan berbuat baik pada sesama manusia